Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Bushra, NIM 07231008 dari kelompok 1. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan interview tentang Citizen Project MKWK dengan salah satu tokoh masyarakat di Kilo 15, dengan Bapak Mansur, salah satu pemilik warung di Kilo 15. Izin ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Bapak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai atau tidak dengan pengamalan nilai Pancasila, Pak? Belum sesuai. Yang pertama dari sisi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu pun masih belum berjalan sepenuhnya. Karena kalau kita melihat kondisi masyarakat saat ini, di mana sering anak mudanya ya khususnya masih sering ada keributan sana sini, itu artinya juga belum menjalankan sisi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaannya, mulai dari tingkat atas sampai ke bawah belum sepenuhnya memanusiakan manusia. Benar. Itu. Begitu juga sila-sila yang berikutnya sampai ke 5, keadilan bagi sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita lihat sendiri keadaannya Indonesia sekarang seperti ini, di mana pembagian secara meratanya belum terpenuhi, sepenuhnya belum terpenuhi. Itu jawaban singkatnya seperti itu. Jadi kesimpulan jawaban yang pertama, menurut Bapak Mansur, pengamalan Pancasila di demokrasi saat ini tuh belum sesuai dengan apa yang terjadi di negara kita. Lanjut Pak ke pertanyaan kedua. Menurut pendapat Bapak, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Kebebasan berpendapat menurut saya sudah berjalan. Memang kita bebas mau melakukan menyampaikan pendapat, hanya saja realisasinya yang belum tercapai. Benar. Dan masih ada beberapa masyarakat yang menyampaikan sesuatu yang secara kritikal gitu kan ke tokoh masyarakat atau ke pemerintahan, itu masih ada yang belum tercapai sepenuhnya. Artinya masih ada penangkapan paksa, itu masih terjadi di negara kita. Itu. Lanjut nih Pak ke pertanyaan ketiga. Menurut pendapat Bapak, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi saat ini? Apakah sudah berperan sebagai pembawa suara dari masyarakat? Belum juga. Partai politik hanya fasilitas bagi elit untuk meraup apa yang dia inginkan, tapi tidak untuk memasyarakatkan, artinya tidak untuk keadilan ke masyarakatnya. Itu. Benar. Jadi menurut Bapak itu partai politik itu cuma sebagai wadah. Kesimpulan jawaban keempat. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak apa tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesarnya adalah kita harus mempunyai pemimpin yang betul-betul mengerti bagaimana masyarakatnya, bagaimana memanusiakan manusianya, dan pendidikannya pun juga harus betul-betul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut pendapat Bapak lagi, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang akan berjalan pada tahun 2024 nanti? Coba diulangin lagi. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia? Dalam hal ini kalau partisipasi masyarakat harus sepenuhnya ikut berpartisipasi memilih. Ini kan dalam rangka memilih pemimpin kan. Jadi memang kewajiban masyarakat harus memilih dan selektif betul-betul dalam memilih pemimpinannya. Artinya semua masyarakat harus sepenuhnya ikut berpartisipasi. Gak ada yang golput ya Pak? Nggak ada. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Menurut pendapat Bapak lagi, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam demokrasi pemilu? Apalagi kan tahun depan kita ini Pak yang umur 18 sudah bisa nyoblos Pak. Menurut Bapak gimana Pak partisipasinya? Harus ikut andil.
Karena dalam hal ini kan menentukan bagaimana nasib bangsa berikutnya kan 5 tahun ke depan. Jadi harus memang ikut andil. Tapi dalam hal ini harus betul-betul selektif. Iya. Jangan hanya terpandang dengan janji-janji manis. Oh, iya, Nah, benar. itu. Jadi harus diketahui betul-betul. Ya. Benar-benar, Pak. Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? 30%. 30%. Kenapa tuh, Pak? 30%. 30%. Ya kita lihat aja realisasinya yang ada sekarang kan. Iya. Ya. Memang pembangunan sedang berjalan, tapi kalau kita melihat ke bawahnya realisasi dalam keadilannya, dalam ini menjalankan nilai-nilai Pancasilanya masih jauh. Itu kita lihat nilai-nilai Pancasilanya aja, kembali ke dasar negara. Betul. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Menurut pendapat Bapak, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Harus semangat menjalankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, mulai dari sila pertama, karena dasar dari menjalankan sila berikutnya, kedua, tiga, empat, dan lima harus diperkuat di sila pertamanya. Kenapa sila pertama itu ada di urutan pertama? Ya itu harus yang diperkuat dulu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Oke, mungkin cukup sekian interview kita dengan Bapak Mansur. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.